Baik teman-teman, di sini seperti biasa saya akan membahas soal Peggy Setiawan, di mana tadi malam mantan Kabareskrim Polri Komjen Susnodo Aji itu menangis saat bertemu langsung dengan Peggy Setiawan setelah bebas dari tahanan Polda Jabar. Bahkan Pak Susno pun mengurai nasihat-nasihat bagi Peggy Setiawan setelah terlepas dari status tersangka kasus Pina Cirebon. Dan momen haru itu terungkap saat Peggy Setiawan hadir di acara TV tadi malam. Dan Peggy pun sempat membuka acara tersebut layaknya presenter. Dan tak lama kemudian setelah itu Susnodo Aji hadir sebagai tamu talk show-nya. Dan kehadiran Susno langsung disambut antusias oleh Peggy Setiawan. Susno pun sempat membayangkan Peggy di dalam tahanan seperti dia yang juga pernah ditahan beberapa waktu lalu. Seperti apa videonya? Yuk kita simak aja. Let's go. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Saya tadi di rumah dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Di mana-mana ada Peggy. Di mana-mana ada Peggy. Dan di sini agak beda, jadi penyiar. Alhamdulillah. Jadi penyiar. Saya bilang di Prime Show penyiarnya Peggy. Mana Mas Abraham ini? Karena Peggy S ya. Peggy Setiawan, bukan Peggy Silaban. Wah, Salah di sini. nanti perlu dikasih Peggy Silaban. Saya mengikuti pembicaraan apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa ya. Kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata kita nggak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini. Kalau saya membayangkan Peggy di dalam tahanan pada waktu itu. Kenapa saya membayangkan gitu? Karena saya pernah ditahan juga gitu ya. Saya pernah ditahan polisi, saya pernah ditahan di penjara juga. Betapa nggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan itu. Saya merasakan itu. Makanya kalau terkait dengan ketidakadilan, saya tampil di depan. Peggy, aku nggak bisa berkata apa-apa. Selamat ya. Terima kasih Pak Jenderal. Tapi kamu harus bangkit lagi. Amin, kamu amin, masih amin. muda Amin, dan amin. kamu mendapat simpati dari media luar biasa. Amin, Ya. alhamdulillah. Ini peran media luar biasa, peran netizen luar biasa. Ya kamu harus tunjukkan bahwa kamu betul orang yang tidak bersalah. Benar. Ya, sambung ya. Kenapa Pak? Terlihat begitu Ya terharu ya. emosi. Terharu. Saya nggak nyangka saya mau ketemu dengan ini. Karena nasibnya sama dengan saya gitu kan. Pak Susno, Anda menitikkan air mata Pak Susno. Ya, saya ini jenderal loh, aktif waktu itu, ditangkap loh, di penjara loh, bisa. Ya udah, mudah-mudahan Indonesia ke depan bagus. Amin, Semangat. amin, amin, amin. Semangat. Ini suatu petunjuk ya, dan saya pun punya firasat sebagai seorang polisi ya begitu. Kita belum menemukan siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa ini. Siapa Peggy Perong sebenarnya? Iya, kita sangat prihatin, sangat kasihan dengan pihak korban. Korban harus diberi keadilan. Siapa yang telah mengambil nyawa dari putri tersayang dan putra tersayang, ini kewajiban negara untuk mencari siapa. Dan aku nggak begitu yakin kepada yang ada di dalam. Boleh kan saya tidak begitu yakin kan? Tidak begitu yakin. Ya mudah-mudahan ketemu siapa pelaku sebenarnya. Amin. Dan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kalau dua sudah fiktif, kan polisi mengatakan fiktif, berarti yang atasnya kan fiktif juga. Nah kalau fiktif juga, berarti proses peradilannya kan kita tidak yakin ini apakah benar apa fiktif ya. Inilah tugas daripada pihak-pihak yang perlu mengadakan eksaminasi. Dan saya yakin Polri sudah mengadakan eksaminasi di internal Polri. Dan berkali-kali saya dalam podcast saya katakan bahwa semua penyidikan ini harus mulai dari titik nol. Titik nol itu titik mana? Tanggal 27 Agustus 2016. Kembalilah kepada teori reserse. Penyidikan itu apa sih? Membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Ada dua mayat ditemukan di atas jembatan. Tugas polisi untuk mencari. Ini apa? Pidana apa bukan? Pertama disimpulkan bukan pidana, laka lantas. Kemudian disimpulkan pembunuhan. Nah sekarang perlu dipelajari. Waktu ini ditentukan laka lantas, pelajari apa betul laka lantas ini. Oleh tim yang sekarang ya. Kedua setelah ditentukan pembunuhan, apa dasarnya pembunuhan? Kalau sudah pembunuhan,
baru kembali ke segitiga yaitu travel evidence. Di mana kita cari alat bukti di sini. Baru kita cari siapa pelakunya. Bukan pelaku dicari dulu baru dicari alat buktinya. Nah, ini tugas daripada Mabes Polri dan saya yakin Mabes Polri sudah melakukan ini. Karena Mabes Polri cukup sekali personilnya. Bagaimana, Bu? Itu kan baru kita tim kuasa baru membicarakan apakah ganti rugi ini akan kita ajukan atau tidak, belum pick, masih kita di dalam tim masih dibicarakan. Tapi bicara sedikit, Mas Peggy, apa yang paling dirasa merugikan ketika Anda harus ditahan di dalam sel selama 49 hari? Yang sangat saya rasa rugikan itu adalah saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan di dalam itu atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Jadi saya harus menanggung malu, menanggung beban moral, terutama keluarga saya. Alhamdulillah setelah Peggy Setiawan bebas, mudah-mudahan 7 terpidana lainnya bisa menyusul Peggy Setiawan, bisa menghirup udara bebas. Dan menurut kabar Susno Duaji pun siap membantu Polda Jabar untuk mengganti rugi kepada Peggy Setiawan sebanyak 175 juta. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Saya Omen O, begitulah kura-kura. Terima kasih.